terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, banyak anak muda yang kini memiliki hobi naik atau mendaki gunung. Bahkan komunitas pecinta alam bermunculan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya komunitas pecinta alam Rafflesia berkolaborasi dengan Institut Nusantara. Mereka akan melaksanakan ekspedisi pendakian Gunung Kerinci pada beberapa waktu yang akan datang. Lantas apa yang membuat mereka menggemari aktivitas mendaki dan seperti apa ekspedisi pendakian Gunung Kerinci yang akan mereka lakukan? Kita akan bahas bersama dengan narasumber Kompas TV yang sudah hadir. Ada Muhammad Aswad Darwis, selaku pendiri komunitas pecinta alam Rafflesia. Selamat pagi, Awak. Selamat pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, tetap semangat ya. Tetap semangat. Baik, di sampingnya juga ada Sapriyadi yang merupakan tim Nusantara Institute. Selamat pagi Sapriyadi. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ini kalau kita berbicara soal komunitas ini kan sudah ada komunitas Rafflesia dan juga Institut Nusantara. Seperti itu, mungkin boleh dijelaskan KPA Rafflesia ini seperti apa? Dari Mas Awad dulu. Oh ya, terima kasih Kak Gufron. Ya, jadi KPA Rafflesia Makassar ini adalah sebuah komunitas yang orientasinya di bidang pecinta alam dan lingkungan. Ya, Alhamdulillah KPA ini sudah terbentuk di 2010. Ya, jadi organisasi ini SDM-SDM-nya itu dari beberapa elemen kampus. Jadi ini gabungan. Ini lembaga eksternal di luar kampus. Seperti itu, Kak Gufron. Oke, ini berarti sudah 14 tahun berdiri dan sudah lama ya, sejak sudah lama. Dan juga ini kalau bisa dilihat ini cara mengumpulkan anggota-anggota eksternal dari berbagai kampus ini seperti apa? Awalnya dari pertemuan apa misalnya? Oh ya, terima kasih. Ya, jadi awalnya pertemuan ini, sebelum itu kan kita sering ngumpul-ngumpul dengan teman-teman komunitas seni, komunitas Vespa, motor-motor tua. Dasar itulah pada waktu itu 2010 kami membentuk KPA Rafflesia Makassar untuk melanggengkan lagi hubungan ini. Ayo kita bergelut di satu orientasi. Karena pada waktu itu Kak, ada beberapa pergeseran memahami apa sih itu pecinta alam dan pecinta lingkungan. Dasar itulah kami berangkat untuk mendirikan sebuah organisasi KPA Rafflesia Makassar. Oke, berarti ini KPA Rafflesia memang fokusnya berada di lingkungan ya, untuk pecinta lingkungan. Dan bagaimana dengan Institut Nusantara? Sapriyadi mungkin boleh jelaskan, Institut Nusantara sebenarnya seperti apa? Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Jadi Institut Nusantara itu bergelut ke pendidikan dan kebudayaan. Dan selain daripada itu sudah banyak teater-teater tradisional yang telah kami bawakan. Mungkin kolab dengan beberapa kampus-kampus seni yang ada di Kota Makassar. Dan ini teater-teaternya sudah beberapa keluar daerah, bahkan sudah memasuki ke pulau-pulau Jawa dan sekitarnya gitu Kak. Terima kasih. Oke, selama ini sudah berapa lama ini berdiri kalau untuk Institut Nusantaranya? Institut Nusantara itu berdiri di tahun 2014. Oke, 2014 ini sudah 10 tahun berdiri. Dan ini anggotanya dari mana saja, Mas Sapriyadi? Sama dengan yang Kak Awa katakan, kita mengambil dari berbagai kalangan mahasiswa yang memang pada dasarnya ingin berada di pendidikan dan kebudayaan, supaya bagaimana mereka ini bisa mengekspor apa itu kebudayaan dan bagaimana mereka masuk di dalamnya. Oke, selama 10 tahun berdiri ini berarti untuk fokus di lembaga pendidikan dan kebudayaan. Apakah ini khusus untuk kebudayaan di Sulawesi Selatan saja kah, atau memang anggota-anggota lainnya juga berasal dari latar belakang berbeda? Jadi masalah keanggotaan dan bagaimana kita merekrut orang-orangnya itu kita tidak pernah membatasi. Sebagaimana kita pada dasarnya itu jika ingin belajar maka tetaplah belajar. Maka jika ingin berada pada lingkup itu ya silahkan, kami menerima bagaimana dengan kondisi yang seharusnya begitu. Oke, berarti kedua lembaga ini
boleh dikatakan berkaitan ya, Mas Awa. Boleh dijelaskan lagi Mas Awa, untuk selama 14 tahun ke belakang ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPA Rafflesia apa saja nih selama ini? Ya, jadi Kak Gufron, selama 14 tahun terakhir, nanti bulan 10 insya Allah milad ke-14-nya. Nah, jadi beberapa agenda kegiatannya itu, salah satunya itu pendakian-pendakian ekspedisi. Itu selalu kolaps dengan teman-teman Nusantara Institute. Nah itu, jadi kalau pendakian, mau kegiatan seni, pementasan teater, musik apa dan segala macam pasti kita kolaps. Nah, di antaranya itu kalau pendakian, kita pernah ke Binaya Ambon, Gandang Dewata Sulawesi Barat, Rinjani Lombok, Mahameru Jawa Timur. Nah itu kalau di pendakian. Kegiatan lingkungan, terakhir sebelum COVID melanda Indonesia, kita buat terakhir penanaman pohon serentak di Kota Makassar, 14 kecamatan pada waktu itu. Nah itu. Nah, jadi ada beberapa bakti-bakti sosial dan membangun desa melalui belajar bersama dengan adik-adik di kaki gunung. Nah itu pasti kolaps dengan teman-teman Nusantara. Nah, jadi lembaga ini memang dibentuk bagaimana kita berkolaborasi membangun SDM, tetapi kita membangun SDM itu di kaki-kaki gunung atau di daerah-daerah pedalaman, seperti itu Kakak Gufron. Oke, ini berarti banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan ya, terkhusus di kaki gunung tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Awa. Kenapa sih di setiap kegiatan harus selalu berkolaborasi dengan Institut Nusantara? Apa sebenarnya kolerasi dan juga hubungannya serta teknis di lapangan itu yang dilakukan kedua lembaga ini seperti apa? Oke, terima kasih Kak Gufron. Nah, jadi kenapa kita sering kolaps dengan teman-teman Nusantara Institute? Karena setiap kegiatan kebaktian sosial atau bakti sosial di desa-desa pedalaman, contoh misalnya kita pernah ke Sekoh, Luwu Utara. Itu kalau di Indonesia terkenal dengan ojek termahal. Iya, betul. Kami pernah ke sana selama 1 minggu ya, Kak Sapriyadi. Itu melaksanakan kegiatan lingkungan, ada tanam-tanam pohon, dan Nusantara Institute mengambil aktivitas belajar bersama dengan anak-anak, membagi buku gambar dan alat tulis, kemudian kita nyanyi-nyanyi tentang lagu-lagu nasionalisme apa dan segala macam. Jadi kenapa alam dan kebudayaan itu harus selalu kolaborasi? Karena ini satu kuantitas yang tidak bisa terpisahkan dalam pembangunan sumber daya manusia, Kakak Gufron. Ya mungkin seperti itu. Oke, berarti selama ini sudah beberapa gunung dan juga sudah beberapa lokasi ya yang diterjun oleh KPA Rafflesia dan juga Institut Nusantara. Di mana sih lokasi yang menurut kalian paling berkesan selama melakukan kegiatan sosial ini? Pendakiannya ini Kak? Pendakian dan juga kegiatan mengajar di Institut Nusantara. Kalau yang paling berkesan dengan teman-teman Nusantara Institut itu di Pegunungan Gandang Dewata, Mamasa, Sulawesi Barat. Bukan berarti kita teman-teman dari Rafflesia dan Nusantara mentakaborkan gunung-gunung yang ada di Jawa, di Lombok, seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi Gandang Dewata ini mempunyai nilai yang sangat, beda lah, ada spiritnya ketika kita berada di Pegunungan Gandang Dewata Mamasa. Ada spirit yang berbeda dari gunung-gunung sebelumnya, Kakak Gufron. Seperti misalnya, ada nuansa-nuansa rohani yang menyentuh gitu. Mungkin saya tidak bisa jelaskan terlalu panjang betul. Nah, jadi terkait kegiatan lain dengan Nusantara Institute, yang paling berkesan itu di Sekoh dan di Kajang, Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Di Kabupaten Bulukumba ya, suku Kajang, yang adat Kajang di sana. Baik, kalau saya ke Institut Nusantara, kalau selama ini misalnya tadi KPA Rafflesia itu ada kegiatan-kegiatan sosialnya, terus kalau di Institut Nusantara sendiri kegiatan besarnya apa yang dilakukan? Apakah menunggu kolaborasi dari KPA Rafflesia atau punya kegiatan agenda besar sendiri? Baik Kak, jadi yang tadi saya bilang itu biasa membuat teater-teater tradisional. Itu adalah salah satu juga bentuk dari kebudayaan yang kami buat. Sebagaimana dengan adanya teater itu, kita membangun mindset-mindset orang-orang, membuka dan memperlihatkan bagaimana kebudayaan dalam bentuk teater. Apalagi ini adalah kebudayaan tradisional. Jadi kita selalu kolab dengan KPA Rafflesia Makassar, karena sebelumnya Kakak Awa ini adalah pendiri dari Nusantara Institute juga. Jadi baik kurang dan lebihnya itu bisa. Mau kolab bagaimananya mungkin Kakak Awa yang bisa jelaskan lebih matang lagi. Oke, baik. Kalau saya kembali lagi ke Mas Awa. Mas Awa, boleh dijelaskan ini kegiatan dari Institut Nusantara ini tadi kan salah satunya adalah penampilan teater-teater seperti itu. Nah, selama ini
teater yang dibawakan itu apakah merupakan kritik sosial juga atau seperti apa? Ya, siap. Jadi kegiatan-kegiatan yang pernah ditampilkan Nusantaris itu ya kita masukkan juga sebagai kritik sosial. Sama dengan teman-teman di Rafflesia, misalnya kita mengkritik itu stop memaku pohon, misalnya pada musim-musim pemilu ya, yang terjadi banyak orang yang memasang banner itu merusak pohon. Saya rasa untuk mencatatkan nama kita dalam sejarah demokrasi, kita tidak perlu memaku pohon. Itu. Bisa kita mungkin bikin media-media untuk mengkampanyekan diri. Sama di Nusantara Institute. Contoh misalnya pementasan The Secret of Sirip Apache. Jadi The Secret of Sirip Apache ini mengangkat bagaimana sih nilai otentik dari Sirip Apache itu sendiri. Yang selalu orang keliru membangun nilai bahwa Sirip Apache ini ketika teman saya dilukai, saya harus jor-joran juga. Tapi bukan itu. Tapi kami di Nusantara Institute dan Rafflesia menawarkan Sirip Apache ini spiritnya berbeda loh dengan apa yang sekarang dikampanyekan. Meluruskan pemaknaan yang selama ini sudah belok jauh ya dari arti yang berkembang selama ini di masyarakat. Baik, Supriyadi dan juga Mas Awa, kita akan kembali dan juga saudara jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bahas mengenai ekspedisi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari KPA Rafflesia di Gunung Kerinci. Seperti apa? Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Ya saudara, kembali bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga teman-teman dari KPA Rafflesia dan juga Nusantara Institute. Ini ada Mas Supriyadi dan juga Muhammad Aswad Darwis. Boleh diceritakan, tadi kan saya sempat singgung mengenai ada kegiatan besar atau proyek besar mengenai ekspedisi yang akan dilakukan ke Gunung Kerinci. Ini mungkin boleh dijelaskan Mas Awa, sejak kapan dan apa nih yang melatar belakangi proyek ini muncul? Oh ya, mungkin kesiapan tim bisa mungkin dulu kakak. Ya, kalau persoalan dasar pemikirannya ini, cuma saya bisa. Oke, persiapannya yang dilakukan apa saja nih? Boleh, Mas Priyadi. Jadi persiapan sebelum kita naik ke kaki gunung Sumatera ini, terkhusus yang Kerinci. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya latfis atau latihan fisik. Jadi 1 bulan sebelumnya ini kami telah melakukan latihan-latihan fisik seperti jogging, yang dimana kita mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal seperti kram atau trouble pada saat kita menaiki kaki gunung itu. Dan juga persiapan masalah alat dan konsumsi itu sudah kami persiapkan juga
dengan matang insya Allah. Dan alat ini kami juga mendapatkan sponsor dari mana Kak? Ya, ada beberapa sponsor ya. Project ini. Project ini, alhamdulillah. Ya. Oke. Nah ini saya kalau kembali ke Mas Awa, ini konsep dan juga dasar awal terbentuknya ekspedisi ini seperti apa? Oh ya, dasar pertama terbentuknya ini, jadi ini ekspedisi sebuah nama adalah sebuah ekspedisi berkelanjutan. Ini sequel ketiga ya. Jadi sebelumnya itu ada Gandang Dewata yang tadi saya sebutkan, ada Rinjani itu. Jadi dasar pemikiran kita ini, kita mencoba menaiki gunung yang betul-betul dia punya nilai-nilai sejarah lah yang otentik. Nah, jadi kami ekspedisi ini bukan seperti ekspedisi lainnya yang mendaki misalnya 7 puncak tertinggi di Indonesia. Tapi kita memang gunung yang pertama itu mistiknya ada, nilai-nilai kebudayaannya di kaki gunung, di pedesaan itu ada. Nah, itulah dasar pemikiran kita. Nah, kedua juga kenapa kita angkat tema kali ini lelaki selatan di atap Sumatera. Nah, jadi selain Kak Gufron kita mau ke puncak Kerinci, kita mencoba mau menelusuri bagaimana jejak diaspora masyarakat Sulsel di tanah Sumatera. Nah, gitu. Itu kan ada cerita sejarah kita di abad-abad ke-17. Setelah perang Makassar ini berakhir, ternyata orang-orang tua kita itu berdiaspora, bahkan sampai ke Thailand dan Filipina. Nah, itu yang kita mau gali. Oke, berarti sudah dilakukan riset ya sebelumnya. Ini berapa lama nih untuk melakukan riset dan juga kemudian akhirnya memilih Kerinci sebagai tujuannya? Kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan juga Kak, 1 bulan ya. Satu bulan ya. 1 bulan. Oke, nah itu berarti kan dalam penelitian ataupun juga riset yang dilakukan itu kan harus mengenal karakteristik gunung-gunung yang didaki. Ini kalau Kerinci ini sebenarnya karakteristiknya seperti apa? Ya, karakteristiknya semua pasti orang tahu bahwa Gunung Kerinci ini adalah gunung berapi, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya macan. Gitu. Jadi ada apa ya jenisnya, saya lupa Kakak Gufron macan apa jenisnya. Tetapi karakteristik secara tim yang bisa dapat bahwa gunung ini sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena ini dihimpit oleh beberapa provinsi dan kabupaten, nah gitu. Dan di kaki-kaki gunungnya ini itu sangat desa-desanya itu sejuk dan perkebunan itu amat tumbuh subur. Nah, kenapa sampai Kerinci kita pilih ekspedisi kali ini setelah pasca Covid melanda Indonesia? Kita kembali ingin menanamkan nilai kepada generasi sekarang bahwa jangan selalu kita terjebak dalam sebuah pendakian bahwa hanya puncak tujuan utama kita, tetapi kita melupakan hal yang mendasar bahwa siapa yang berada di kaki gunung tersebut. Nah, itu lebih ke situ Kak Gufron. Jadi memang mengangkat sisi lain ya dari pendakian, bukan hanya summit di puncak gunung, tetapi juga cerita-cerita yang tersebar di kaki gunung, terutama di masyarakat. Saya ke Mas Priadi, Mas boleh jelaskan, ini kan tadi dijelaskan punya persiapan matang untuk melakukan pendakian ekspedisi ke Kerinci. Ada berapa orang sih dalam satu tim dalam pendakian ini, dan mungkin boleh dijelaskan tugas-tugas masing-masingnya seperti apa? Baik Kak, jadi di anggota kami ini yang akan berangkat nanti ke Kerinci itu ada mungkin wajah-wajah baru seperti saya, Kak Sukri yang dari Putra Enrekang, Kak Cua atau yang biasa Yandi. Jadi yang muka-muka lama itu yang seperti Kakak Awa. Berapa orang tuh totalnya? 8 Kak. 8 ada 8 orang. Itu startnya memang meeting pointnya dari Makassar? Atau startnya dari Makassar kah? Atau langsung ketemunya di Kerinci, di Sumatera? Kita startnya dari Makassar. Jadi persiapan semuanya, mungkin beberapa ransum yang bisa dibeli di Sumatera nanti, mungkin di situ saja, tapi mungkin alat-alat dan berbagai macam yang akan disediakan nanti ke Sumatera mungkin dipersiapkan dari Makassar. Oke, ini kan terbagi ke dalam 2 tim nih, 2 tim besar, tim produksi dan juga tim pendaki. Ini masing-masing tanggung jawab mereka nih apa saja? Saya masih di Mas Priadi nih. Jadi tanggung jawabnya ya lebih mengarah ke kan tim produksi itu kan dia memberikan kita fasilitas-fasilitas yang
seperti alat dan semacamnya. Dan sedangkan pendaki ya kita mempersiapkan diri kita, bagaimana mental kita nanti ke sana. Oke. Mas Awa ada tambahan untuk Ya. bagian tugas ya? Ya, jadi lebih tambahan mungkin dari saya bahwa tim produksi ini mempersiapkan apa yang disampaikan, bagaimana apa yang dibutuhkan mulai dari kampanye ekspedisi kali ini, seperti juga merchandise Kak Gufron. Jadi beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh teman-teman Kak Gufron itu biaya akomodasinya itu berasal dari kreativitas teman-teman. Salah satunya merchandise. Ada baju ya gitu kayak gitu. Oke. Kalau tim pendakian itu memang betul-betul mempersiapkan SDM-nya, bagaimana dia mengkaji daerah mana, misalnya ini ke Kerinci, bagaimana iklim di sana, bagaimana cuaca di sana, berapa shelter dan berapa pos yang dilewati. Jadi kajian-kajian mereka pada wilayah itu. Nah, kalau kami di tim produksi itu bagaimana mempersiapkan mereka sampai ke sana. Nah, gitu Kak Gufron pembagiannya. Berarti persiapannya cukup matang ya, untuk bisa mendaki di project salah satunya di Gunung Kerinci ini. Nah, untuk persiapan dan juga targetnya nih untuk mendaki di Gunung Kerinci, mulainya dari hari apa, terus kemudian turunnya berapa hari kira-kira untuk melakukan project ini? Oke, insya Allah Kak Gufron tanggal 5 Agustus ya, kita insya Allah sudah meninggalkan Makassar. Kita via kapal laut ke Jakarta dulu, singkatnya Jakarta menyeberang ke Merak, gitu. Jadi 5 Agustus sampai 14 Agustus ya, 14 Agustus. Karena kan panjang perjalanan dari Jakarta ya. Kalau di kaki gunung sampai ke puncak itu kan, insya Allah tidak ada halangan 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari itu sudah turun, sudah turun di kaki gunung. Turun ya. Tapi ada waktu lebih ini, itu tadi Kak Gufron, kita mau eksplorasi tentang diaspora masyarakat Sulsel di masa lalu dan jejak-jejak nilai-nilai kebudayaan yang ada di Jambi, Palembang, Padang dan sekitarnya. Nah, itu. Apa sebenarnya yang ingin diulik dari diaspora kalau misalnya sudah bertemu dengan masyarakat Sulsel yang sudah lama merantau ke Kerinci, apa yang ingin diulik di sana? Ya, oke. Mungkin yang mau kita eksplorasi bahwa apa yang membuat mereka bertahan di tanah Sumatera ini, Kakak Gufron. Kenapa dia meninggalkan tanah nenek moyangnya? Nah, saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara dan orang tua kita di Sumatera itu sama menyayanginya dengan orang-orang tua kita yang ada di Sulawesi Selatan. Artinya apa? Tidak mungkin dia bertahan kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang seperti yang dirasakan di tanah leluhurnya. Nah, mungkin itu Kak Gufron kita mau eksplorasi. Baik. Berarti lebih mengulik sejarah ya, kembalinya masyarakat Sulsel yang sudah lama meninggalkan tanah kelahirannya, terus kemudian menetap sekarang di kaki Gunung Kerinci, Sumatera dan sekitarnya. Baik, kita akan bahas lagi nih Mas Supriyadi dan juga Mas Awa tentang kenapa sih Mas Awa dan Supriyadi ini gemar mendaki dan terus kemudian melakukan berbagai macam ekspedisi. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan.
Ya saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masih bersama dengan Mas Priadi dan juga Mas Awa, teman-teman dari KPA Rafflesia dan juga Institut Nusantara yang sekarang ini lagi ada proyek besar ke Kerinci, mendaki Gunung Kerinci yang ada di Sumatera. Nah, kalau boleh kita tahu nih Mas, ini kan untuk melakukan ekspedisi dan proyek besar ini kan butuh bantuan dari berbagai banyak pihak. Ya tentunya mungkin dari sponsor atau dari pemerintah. Kalau dari Mas Awa sendiri, yang paling dibutuhkan oleh teman-teman untuk melakukan ekspedisi ini, bantuan apa saja? Oke, terima kasih. Ya bantuan kita, kan tadi saya sampaikan di awal Kak Gubro bahwa kita melakukan, bukan hanya melakukan pendakian tok saja, tapi kita ada kegiatan sosial yang kita lakukan setelah turun dari puncak Kerinci. Nah, contohnya itu mungkin tadi kita mau melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan bantuan alat-alat tulis atau alat gambar kepada anak-anak kaki gunung. Nah, sambil juga mungkin memberikan pelan-pelan atau pesan-pesan jagalah kebersihan, atau kalau kita punya cukup modal, kita buatkan mungkin tempat-tempat sampah ya, dari kreativitasnya teman-teman, supaya ada jejak Kak Gufron kita tinggalkan. Oke. Ya, gitu Kak Gufron. Berarti ini tidak membutuhkan bantuan dana atau pernah tidak melakukan proposal ke pemerintah, karena ini kan merujuk pada fasilitas masyarakat, misalnya sampah dan juga pendidikan itu kan berkaitan dengan pemerintahan di sana. Apakah pernah melakukan kontak dan juga meminta bantuan atau seperti apa? Selama ini tidak Kak Gufron. Mandiri, jadi selama ini teman-teman bangun kegiatan itu, yang pertama itu ada support lah dari beberapa orang dan oknum, dan kreativitas teman-teman untuk membuat beberapa merchandise. Ini dijadikan sebagai penggalangan dana untuk kegiatan teman-teman. Nah, gitu. Dan alhamdulillah Kak Gufron, setiap Rafflesia dan Nusantara Institute itu buat agenda-agenda atau kegiatan, banyak pihak-pihak yang alhamdulillah membantu Kak Gufron. Nah, gitu. Jadi dia kadang menyisipkan bahwa saya tidak berangkat, semoga bantuan ini bisa mempertemukan saya dengan kegiatan kalian. Nah, gitu. Oke, ternyata masih banyak orang di luar sana ya yang ingin membantu, baik berupa dana maupun juga support yang dibutuhkan oleh teman-teman dari KPA. Nah, misalnya kalau ada pemirsa di luar sana yang ingin memberikan bantuan nih, dia harus menghubungi siapa? Oh ya, silakan kalau ada saudara-saudara, teman-teman, sahabat dan orang tuaku, kakak-kakakku, pemirsa, silakan langsung saja dihubungi lewat Instagram KPA Rafflesia Makassar, dan ada kontak person 0811 443 433. Ya. Tapi alhamdulillah kalau di Sulsel itu Kak Gufron pasti kenal lah sama teman-teman Rafflesia dan Nusantara Institute. Bahkan sebelum kita ke sini Kak Gufron, kami sempat diajak diskusi oleh Camat Panakukang. Ada yang support ini, ada supportnya dulu. Dari pemerintah juga berarti ini Camat Panakukang melihat kegiatan ini sebagai sisi yang sangat positif untuk bisa membangun sesama. Nah, selain dana nih, saya ke Mas Supriyadi tadi kan banyak yang kasih support dana dan lain sebagainya. Apa sih bantuan yang juga paling dibutuhkan untuk teman-teman melakukan ekspedisi ke Kerinci? Ya, terima kasih Kak. Jadi mungkin bantuan-bantuan itu sudah dijelaskan juga dari kawat, dan itu tidak jauh-jauh dari keinginan kami. Mungkin selama di sana ya mungkin ada beberapa fasilitas yang bisa memberikan kita rasa kekeluargaan lebih. Jadi kenapa kita lebih berada ke orang-orang yang mempunyai toko masyarakat di sana, apalagi ada beberapa orang-orang yang kita temui dan memiliki keluarga di sana. Mungkin itu adalah bentuk dari kebutuhan kami, karena kami berangkat dengan bismillah dan insya Allah kami sampai di sana dengan alhamdulillah. Amin, bisa kembali dengan alhamdulillah selamat dan juga membawa cerita-cerita tadi sebagai tujuannya ya untuk mengeksplorasi diaspora masyarakat Sulsel yang ada di Jambi di Kerinci. Mungkin Mas Awa boleh dijelaskan lagi, ini fenomena pendakian ini kan banyak yang mengartikan bahwa hanya pergi healing terus kemudian summit di puncak, foto, video terus kemudian turun. Ini fenomena ini sebenarnya menurut Mas Awa ini apakah positif atau seperti apa, atau perlu ada pelatihan atau persamaan persepsi soal mendaki? Ya, ini loh, ini yang zaman sekarang yang mendera para generasi, Kak.
Berangkat dari tadi apa yang disampaikan Kak Gufron, itu ada kekeliruan makna kalau kita menganggap bahwa pergi ke alam dan naik gunung itu healing. Nah, bahkan diksi katanya ini kan sudah keliru, Kak. Healing itu kan orang yang sakit, nah gitu, Kak. Terkait tadi, Kak, tentang ada tidak pesan-pesan pada generasi sekarang ya, gini, Kak. Saya melihat fenomena sekarang banyak orang yang menganggap enteng, Kak, pendakian. Terkait persiapan-persiapannya, makanya banyak kita dengar-dengar berita ada yang hipotermia, ada yang kram. Nah, karena mereka menggunakan misalnya dari sepatu, Kak, dia menggunakan sepatu bukan sepatu outdoor. Nah, dia tidak mengecek timnya bahwa ini sakitnya apa sebelum naik gunung, dia siapkan obat P3K. Ada banyak, Kak, persiapan-persiapan. Dan kami beberapa kali temui di gunung dengan kelompok-kelompok generasi milenial sekarang, Kak. Yang penting tujuannya dia foto puncak tanpa melihat hal yang kecil bahwa ada persiapan yang harus matang untuk kita melakukan perjalanan. Mas Awa. Nah ini kan ekspedisi yang penting juga ya, salah satunya ke Kerinci. Ini Mas Awa, ada peluang kolaborasi kah dengan berbagai pihak atau seperti apa kolaborasi yang Mas Awa ingin jelaskan? Oh ya, siap Kak Gufron. Alhamdulillah tadi saya sampaikan ada beberapa pihak yang ingin mensupport kita ya. Jadi saya mungkin beberapa sebutkan Kak Gufron. Kenapa saya harus sebutkan? Karena cara berpikir kita mentok di bawah kegiatan pendakian itu hanya untuk teman-teman pendaki tok saja. Nah, kita mencoba mengupgrade Kak Gufron bahwa pendakian ini atau ekspedisi ini ternyata bisa berkolaborasi dengan industri kreatif lainnya. Contoh misalnya bersama Kak Sapriadi kita bekerja sama ya beberapa warung kopi dan kafe untuk mensupport kegiatan kami. Nah, ada juga industri konveksi baju, itu jadi tumbler stiker dan gantungan kunci. Jadi ada beberapa Kak Gufron industri-industri UMKM dan kreatif. Nah, kita mau sampaikan ke masyarakat bahwa ternyata ekspedisi atau sebuah pendakian itu bisa menghadirkan industri kreatif, dalam hal ini menghadirkan ekonomi. Berarti kegiatan ini juga selain untuk bisa melakukan ekspedisi ke suatu daerah juga mengangkat industri kreatif yang ada ya, seperti UMKM lokal, tadi cafe shop dan juga konvensi baju seperti yang dijelaskan oleh Mas Awa tadi. Kembali menebar manfaat di antara sesama ya, seperti itu ya Mas Awa. Baik, dan semangat untuk teman-teman dari KPA dan juga Nusantara Institute untuk ekspedisinya. Semoga seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Sapriadi, pergi dengan bismillah, kembali dengan alhamdulillah, dan juga selamat sampai tiba di Makassar dan membawa cerita-cerita yang unik. Terima kasih sekali lagi Mas Sapriadi dan juga Mas Awa sudah hadir di tengah-tengah kita di Kompas Sulsel. Dan saudara, itulah tadi saya Gufron Alamataha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.